Bagaimana TikTok membuat kita kecanduan? Saya Rahman Satrio. Pada video kali ini kita akan membahas berkaitan dengan fenomena kecanduan dari platform sosial media bernama TikTok. Nah, kita cukup mengetahui bahwa TikTok ini sebuah platform sosial media baru yang mana dia punya kekhasan dan juga punya kecenderungan yang unik ya, di mana dia sangat bisa membuat seseorang, terutama remaja, mengalami adiksi terhadap TikTok itu sendiri gitu ya. Nah, lalu bagaimana mekanisme neurobiologisnya? Kenapa kemudian seseorang atau TikTok itu gampang membuat seseorang kecanduan? Jadi pertama kita perlu berkenalan dulu dengan yang namanya dopamin. Nah, dopamin para saintis kemudian menamakannya dengan molecule of more atau molecule anticipation of reward. Nah, jadi dopamin ini dia punya kecenderungan atau punya tendensi untuk menyukai sesuatu yang baru. Jadi dopamin itu dikeluarkan seseorang saat seseorang itu akan mendapatkan suatu hal yang baru, suatu hal yang benefit bagi orang tersebut, entah makanan, entah lawan jenis, entah mungkin sesuatu hiburan yang baginya menyenangkan gitu ya. Nah, jadi moto utama dopamin, kalau menurut Daniel Lieberman, penulis buku Molecule of More, beliau mengatakan bahwa moto utama dari dopamin adalah more atau baru, nah, kebaruan, sisi kebaruan. Jadi saat kita sedang mau mengejar HP baru, misalnya kita melihat scrolling HP baru, lihat-lihat di sosial media atau di YouTube, maka yang keluar adalah dopamin. Saat kita lihat video-video tech reviewer tentang laptop baru, maka yang keluar adalah dopamin. Saat kita pergi ke toko, nah yang keluar juga dopamin gitu ya. Jadi dopamin itu banyak bermain dalam setiap aktivitas dan motivasi kita sehari-hari. Nah, saat seseorang tidak memiliki dopamin atau kadar dopaminnya sangat rendah, maka dia berada pada kondisi yang disebut dengan anhedonia. Jadi inability to feel pleasure. Jadi orangnya seperti kurang motivated, tidak tidak memiliki motivasi. Nah, tidak terlihat seperti memiliki motivasi. Nah, dopamin ini berperan sangat kuat dalam proses kecanduan seseorang terhadap TikTok. Nah, lalu kenapa kemudian hubungannya apa antara dopamin dengan TikTok sendiri? Nah, kalau kita lihat TikTok, dia punya mekanisme di mana videonya itu unik ya dibanding dengan YouTube. Nah, kalau TikTok itu ditayangkan dalam waktu yang singkat gitu ya. Waktu yang singkat dan kemudian dalam beberapa detik atau mungkin mungkin 1 menit ya, 1 menit selesai baru kemudian ganti. Nah, kalau kita lihat YouTube itu biasanya videonya jauh lebih lama ya, 5-10 menit, bahkan ada yang 1-2 jam gitu ya. Nah, itu TikTok bermain dengan menggunakan bagaimana mekanisme dopamin keluar. Jadi karena dopamin menginginkan sesuatu yang baru, saat seseorang menonton sesuatu, lalu kemudian dia lama-lama bosan, maka dopaminnya kemudian menurun. Nah, saat TikTok itu mensugestikan dalam waktu 1 menit kemudian mengganti video yang baru, maka muncullah dopamin. Jadi dopaminnya kemudian rilis lagi, keluar lagi gitu ya. Nah, dopamin akan membuat kita semakin nyantol atau kecanduan dengan tayangan TikTok tersebut gitu ya. Jadi setiap menit ada pergantian. Nah, setiap pergantian itu muncullah dopamin. Nah, sebaliknya saat kita melihat di YouTube, YouTube itu mungkin, nah teman-teman bisa melihat ya, kalau di YouTube itu kan ada grafik ya, kalau kita bisa lihat dalam setiap video itu ada, YouTube akan memperlihatkan grafik di mana para penonton itu lebih engage di awal-awal tayangan saja. Nanti lama-lama grafiknya menurun, nanti sampai ujung, biasanya sampai ujung itu paling paling bawah gitu ya, paling paling turun ke bawah gitu ya. Nah, itu menunjukkan kalau sebetulnya para penonton sendiri dia dia awalnya mungkin terpengaruh oleh judul clickbait dari thumbnailnya, dari judulnya gitu ya. Lalu saat kemudian beberapa detik, baru mungkin 10 detik, 5, 10 detik, 20 detik, ternyata oh dia sudah bisa membaca arah dari video ini, maka yang terjadi adalah dopaminnya tidak perlu keluar lagi, sehingga dia dia bisa jadi dalam waktu beberapa detik sudah bosan gitu ya. Nah, maka dari itu kemudian para konten kreator YouTube dia merisam videonya itu dalam beberapa detik pertama ya, untuk menunjukkan bahwa ini seluruh isi video ini menarik loh. Nah, jadi jangan hanya menonton di awal saja gitu ya. Nah, jadi YouTube punya tantangan berbeda di mana mereka harus membuat penonton tuh sabar menonton sampai akhir, padahal mekanisme dopamin sendiri ia keluar di awal saja. Saat sudah tidak menemukan kebaruan, maka dopamin tidak keluar lagi.
Nah, di TikTok mekanisme ini yang dikeluarkan ya, yang digunakan oleh TikTok, dia membaca mekanisme bagaimana dopamin bekerja dan algoritmanya itu menggerakkan dari perspektif dopamin bekerja tadi. Jadi setiap 1 menit kemudian ada video baru. Nah, dan video barunya ini biasanya, misalnya kalau saya sendiri penggemar bola. Nanti kemudian akan ada video-video yang similar atau mungkin masih berkaitan dengan bola. Ada juga kemudian TikTok akan mensugestikan apa namanya video-video yang lain yang mungkin masih berkaitan dengan hobi atau keminatan saya gitu ya. Nah, jadi dia membaca algoritma hobi-hobi lain. Kenapa? Karena kalau semua TikTok isinya video bola, nanti lama-lama pasti akan ada kebosanan. Tidak ada sesuatu yang baru. Mungkin videonya baru, tapi topiknya tidak baru gitu ya. Nah, maka kemudian sesekali TikTok itu mensugestikan video-video lain yang masih berkaitan dengan hobi. Jadi ada sisi-sisi kebaruan, tapi tidak begitu tidak sangat baru banget sehingga kemudian membuat saya asing dengan video yang baru yang saya tonton gitu ya. Jadi biasanya dia akan membaca masih berkaitan dengan algoritma orang tersebut, tapi ada sisi kebaruan dan juga masih ada sisi video-video lama yang biasa ditonton gitu ya. Nah, jadi ini uniknya ya. Jadi bagaimana mekanisme TikTok bekerja ini, dia bermain di level atau bagaimana mekanisme dopamin bekerja gitu ya.